Ini yang lagi rame nih di sosial media, kalau beberapa waktu lalu mungkin banyak yang pamer kenaikan sahamnya ya, screenshot gitu ya. Nah, Karena ayo cuannya banyak. siapa yang suka pamer Cuannya portofolio kecuanan dari saham yang satu ini. Tapi kali ini beda nih, karena Antam tersangkut kasus hukum dan diharuskan membayar sanksi sebesar 817,4 miliar rupiah yang setara 1,1 ton emas. Kasus ini bermula dari pembelian ribuan kilogram emas oleh seorang Crazy Rich Surabaya bernama Budi Said melalui marketing Antam senilai 3,5 triliun rupiah. Dari 7.071 kilogram emas yang disepakati, ternyata emas yang diterima hanya 5.900-an kilogram emas saja, dan sisanya 1.100-an kilogram emas lagi tidak pernah diterima Budi Said. Ya, akibatnya Budi ini merasa tertipu dong ya, dan juga komplain pun juga tidak pernah ditanggapi oleh Antam, dan akhirnya mengambil jalur hukum, dan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari lalu ini memutuskan agar Antam membayar kerugian kepada Budi. Ya, ini sebenarnya di tengah kondisi lagi bullish-bullishnya ya kemarin ya Antam ya, disupport sama harga komoditasnya. Ini biar cover both side juga nih ya buat kita-kita semua nih ya. Dari pihak Antam sih menekankan tidak pernah menjual emas dengan harga diskon katanya, seperti yang diutarakan oleh Budi. Dan Antam ini biasanya juga menjual langsung tanpa kuasa atau direct selling. Sementara saat beli nih Budi mengaku melalui perantara, ya ini adalah marketing Antam. Nah, ini dia. Gitu. Ada beda sudut pandang di sini ya antara Budi Said selalu penggugat dan tergugat, yaitu pihak Antam. Tapi bagaimanapun juga keputusan sudah keluar, apakah Antam menerima putusan ini? Tentu saja nggak terima ya Alin, karena Antam nggak akan tinggal diam. Antam mengaku juga akan mengajukan banding dan bersikukuh tidak bersalah dalam kasus ini. Antam menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar, serta oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini juga telah dijatuhi hukuman pidana. Well, akan seperti apa muara kelanjutan bandingnya, kita sama-sama nantikan, dan kita juga nantikan cuannya. Iya, benar. Jadi mungkin yang kemarin ketinggalan Antam ya, ini ada kesempatan pullback. Iya, jangan takut, jangan khawatir ya. Baik, kita akan beralih ke informasi lainnya yang juga tidak kalah heboh. Ini terkait dengan Trump dan juga beragam sosial medianya yang sudah ditutup sebagian besar. Jadi sekarang kan istilahnya Trump udah nggak bisa main sosmed lagi. Tapi ternyata nggak semua akun sosmednya dibekukan. Masih ada satu lagi, yaitu YouTube, yang bahkan ada video yang dianggap berisi hasutan Trump dan masih ada bisa diputar di akun milik Trump. Nah, atas hal ini YouTube dicap lambat karena media sosial lain seperti Snapchat, Facebook, bahkan Twitter langsung mengambil langkah cepat dengan membekukan bahkan memblokir Trump dari platform mereka. Ya, ada seorang dosen etika internet ini bahkan menyebut katanya YouTube sebagai pencilan karena berperilaku beda dengan perusahaan penyedia media sosial lain. Tapi ini ternyata bukan yang pertama kali ya YouTube ini dinilai lambat, karena sebelumnya saat masa kampanye YouTube ini berada di belakang platform lain saat kompak menghapus konten berisi misinformasi terkait pemilu Amerika Serikat di tahun 2020 lalu. Iya, lambat katanya YouTube ya, kurang gercep karena kurcep kalau gercep gerak cepat ya, karena kalau Facebook kawan-kawan kan gercep langsung cepet hapus segala macam konten-konten palsu gitu ya seputar Pilpres Amerika Serikat. Nah, YouTube kok kayaknya hati-hati gitu mengambil langkah, pasti kan ada sebabnya ya. Dan ini juga mengapa YouTube ini mengambil porsi yang hati-hati, sementara yang lain lebih gercep, dia agak kurang cepat. Iya, mungkin dia juga nggak mau salah ambil langkah begitu ya, karena dari sejumlah analisa pelanggaran dalam konten video itu lebih sulit penelusurannya. Dan yang buat YouTube dilema ini adalah karena adanya kemitraan yang kuat dengan pembuat konten hingga perusahaan pembuat konten. Jadi ya kita tahu lah ya, iklan yang bergulir di YouTube sendiri itu angkanya kan besar begitu. Bahkan pemasukan YouTube dari konten kreator saja ini tumbuh 40% tahun lalu. Jadi intinya YouTube nggak bisa begitu saja langsung menghapus konten karena punya kontrak hak cipta juga dengan pembuat konten. Nah, sementara bos Alphabet ini bersikukuh pihaknya akan mengeluarkan teguran 3 kali kepada pembuat konten jika melanggar, dan langkah ini diterapkan merata kepada siapapun, mau konten kreator rakyat biasa atau bahkan akun presiden sekalipun, sama saja perlakuannya. Kalau minjam istilah hukum, equality before the law. Jadi Alphabet ini menerapkan asas tidak bersalah dan setara di mata hukum sebelum benar-benar akhirnya menggulung akun Trump jika terbukti melanggar ketentuan. Jadi tapi efeknya mungkin udah terlanjur. Udah terlanjur ya, dan ini juga memang tokoh besar juga ya setara mantan presiden Amerika Serikat. Ya, kita tunggu saja ya nanti ya. Pelantikan Joe Biden aman ya. Oh, yang penting itu deh, aman dulu.